Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu merdeka. Saya Carya Dwi Rahmawati dengan NIM 11122200092. Saya Ermai Dwi Wandasari dengan NIM 11122200089. Saya Tiara Beliado Devita dengan NIM 11122000071. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi resum dari mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang advokasi dan komunikasi kebijakan. Yang pertama, advokasi kebijakan adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada masyarakat, terutama kelompok yang sering diabaikan. Tujuannya agar kebijakan yang dibuat lebih adil dan sesuai kebutuhan rakyat. Dalam proses ini, komunikasi sangat penting dengan menyampaikan pesan secara jelas dan menarik. Advokasi bisa membuka jalan dialog antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Contohnya adalah kampanye tentang polusi udara, bisa mendorong pemerintah untuk membuat aturan kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua ada teori dan model advokasi. Yang pertama ada Advocacy Coalition Framework atau ACF. Yang kedua ada Issue Network. Dan yang ketiga ada Policy Entrepreneur. Yang pertama, Advocacy Coalition Framework atau ACF yang dikembangkan oleh Paul Sabathir menjelaskan bahwa aktor-aktor yang memiliki keyakinan dan nilai kebijakan yang sama akan membentuk koalisi untuk mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang. Contohnya, koalisi lingkungan hidup yang terdiri dari NGO, akademisi, dan media bersatu untuk menekan pemerintah mengubah kebijakan energi fosil menjadi energi terbarukan. Yang ketiga ada Policy Entrepreneur. Model ini menekankan peran individu atas kelompok yang memanfaatkan policy window untuk mendorong solusi tertentu. Contohnya, seorang legislator atau aktivis kesehatan yang menggunakan kebijakan larangan rokok elektrik setelah muncul data bahaya kesehatan dan tekanan publik. Yang ketiga ada aktor dan strategi advokasi. Advokasi kebijakan melibatkan berbagai aktor yang punya peran strategis dalam mendorong perubahan kebijakan. Yang pertama ada NGO LSM berperan dalam riset, kampanye, dan lobbying. Contohnya ada Amnesty International menyuarakan isu HAM. Yang kedua ada media, menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mengawasi pemerintah. Contohnya ada jurnalisme investigatif, mengungkapkan skandal. Yang ketiga ada pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang bisa merespon tekanan publik. Contohnya ada regulasi ramah lingkungan. Yang terakhir ada masyarakat, berpartisipasi lewat demonstrasi, petisi, dan kampanye digital. Yang keempat ada teknik komunikasi dalam advokasi. Komunikasi efektif sangat penting untuk menyampaikan pesan advokasi. Teknik yang sering digunakan meliputi 1. Media relation, membangun hubungan dengan media. Contoh ada konferensi pers oleh NGO. Yang kedua ada framing, menyusun penyajian isu. Contohnya ada isu perubahan iklim, di framing sebagai krisis kemanusiaan. Yang ketiga ada storytelling, narasi emosional dan personal. Contohnya ada kisah nyata pasien dalam kampanye kesehatan. Kombinasi ketiganya memperkuat advokasi dan menjangkau audiens. Yang kelima ada evidence-based advokasi atau pendekatan yang menggunakan data dan riset ilmiah untuk mendukung posisi advokasi. Pendekatan ini penting karena dapat meningkatkan kredibilitas di mata kebijakan publik. Yang kedua, dapat mendorong bias politik karena fokus pada fakta. Dan yang ketiga ada dapat mendorong kebijakan yang lebih efektif dan adil untuk masyarakat. Pendekatan ini memiliki dua pendekatan utama. Yang pertama ada data driven advocacy. Pendekatan ini menggunakan data statistik dari pemerintah, riset, dan survei publik. Contohnya seperti data WHO tentang bahaya rokok yang dipakai untuk mendukung larangan iklan rokok. Yang kedua ada riset kebijakan, contohnya seperti studi tentang dampak pajak minuman berpemanis terhadap kesehatan masyarakat. Yang terakhir
Kesimpulan, advokasi dan komunikasi kebijakan adalah elemen penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang adil bagi masyarakat. Dengan memahami teori, aktor, strategi, dan pendekatan berbasis bukti, advokat dapat membuat intervensi yang efektif. Materi ini mengajarkan pentingnya suara publik dan data dalam proses pengambilan kebijakan yang sangat relevan dalam dinamika kebijakan saat ini. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.